Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu menjadi satu persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita membawa setiap korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, karena Engkau Tuhan sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelumnya Tuhan, mari Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami, agar kami layak di hadapan Engkau. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap pengagungan kami bagi-Mu Yesus. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu lingkupiku, lingkupiku dengan naungiku.
tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badan, yes Lord, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Sampai kapanpun, amin. Karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Hidupku kami sembah Kau Tuhan, hanya karena-Mu Yesus kami ada, hanya karena-Mu Yesus. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau mulia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada Tuhan, inilah setiap ungkapan syukur kami Tuhan. Inilah setiap penyembahan kami Yesus. Kiranya ini menjadi satu dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau lebih lagi mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, melawat setiap umat-Mu Bapa. Walaupun kami masih beribadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Bahwa Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu sangat dahsyat Bapa, mengalir di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, taruhlah setiap perkataan-Mu Bapa, sehingga setiap benih firman yang ditabur Tuhan, jadi benih Tuhan, yang bertumbuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, berbuah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom, Bapak Ibu, jemaat Rehobot Kana yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas, ayatnya yang ke pasal 18, Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-43. Ayat yang ke-35, waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita perhatikan bahwa di dalam ayat pembacaan kita ini tidak disebutkan nama siapa orang buta ini. Tetapi kalau kita baca di dalam Injil Markus 10 ayat yang ke-46, maka jelas di sana oleh Injil Markus bahwa orang buta ini bernama Bartimeus, anak Timeus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu dia orang buta dan kelihatannya dia sebagai orang yang miskin. Karena mungkin dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Yang dia bisa kerjakan adalah mengemis di pinggir jalan. Jadi pekerjaannya sehari-hari adalah mengemis di pinggir jalan. Jadi hidupnya hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan, dia mendapatkan kelegaan dari amal dan sedekah orang-orang yang melewati tempat di mana dia duduk mengemis. Saudaraku, tidak juga dicatat bahwa sudah berapa lama orang buta ini mengalami kebutaan. Apakah sudah sejak dari lahir? Ataukah ada yang membuat dia sehingga menjadi buta? Kita tidak tahu. Tapi yang terpenting di sini adalah proses bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta ini. Itu yang terpenting bagi saya dan saudara. Karena ada makna yang harus kita ambil dari cerita ini, dari kisah orang buta ini yang disembuhkan oleh Yesus. Di mana kita akan melihat Yesus akan menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Bukan cuma kepada orang buta ini,
tetapi kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita boleh melihat bagaimana kepedulian Tuhan dinyatakan bagi orang buta. Dan saya percaya kepeduliannya, kasih dan kepedulian ini ditujukan juga kepada saya dan saudara. Ayat yang kelima katakan, waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ada satu pelajaran yang kita harus ambil di sini. Orang buta ini, dia selalu bertanya. Dia ingin tahu. Dan Tuhan mau juga agar supaya kita sebagai orang yang percaya harus banyak bertanya, harus ingin tahu siapa Yesus. Kita harus mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Karena banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus hanya dari kulitnya. Kita lihat apa yang orang buta ini tunjukkan. Ketika dia mendengar orang banyak itu lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia langsung berteriak, berseru kepada Tuhan. Secara otomatis dia berseru kepada Tuhan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini membuktikan bahwa orang buta ini, dia mengenal Yesus. Orang buta ini tahu siapa itu Yesus. Dan kita tahu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi mungkin lewat pendengarannya itu dia memiliki iman kepada Yesus. Sehingga dia memiliki satu kerinduan kapan dia akan berjumpa dengan Yesus. Ketika dia tahu bahwa Yesus mampu untuk memulihkan keadaannya, menyembuhkan dia dari kebutaannya, dia memikirkan Yesus. Dia berpikir kapan dia berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu kita lihat ketika dia mendengar bahwa Yesus ada, dia berpikir bahwa inilah jawaban Tuhan. Inilah yang saya nanti-nantikan selama ini. Bahwa saya ingin berjumpa dengan Yesus. Karena saya percaya hanya dialah yang mampu untuk menolong saya, kata orang buta ini berpikir dalam hatinya. Satu keyakinan yang dimiliki oleh orang buta ini ketika dia mendengar Yesus ada. Sehingga dia tidak membiarkan begitu saja momen yang berharga ini. Sekalipun dia ada tantangan. Karena waktu dia berteriak, berseru kepada Tuhan, orang banyak menegur dia. Memintakan agar supaya diam. Jangan berteriak. Jangan berisik. Karena memang coba kita bayangkan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita dengan asik-asiknya bercakap-cakap. Bahkan mungkin waktu itu mereka sedang menerima pengajaran dari Yesus. Karena Yesus biasanya memberikan pengajaran bagi orang banyak sekalipun dalam perjalanan. Tentu mereka merasa terganggu. Tiba-tiba ada orang yang mengganggu konsentrasi mereka. Dengan teriakan-teriakan. Tetapi apa yang orang buta ini lakukan? Dia terus berteriak, dia berseru. Bahkan lebih keras lagi. Anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ternyata seruan dari orang buta ini
Apa yang dia dambakan selama ini terjawab sudah. Kata firman Tuhan, ketika Yesus mendengar ada orang yang memanggil namanya, Yesus berhenti. Yesus berhenti sebagai tanda bahwa dia mendengar orang yang memanggil namanya. Yesus berhenti untuk menunjukkan kasih dan kepeduliannya bagi setiap orang yang menghendaki belas kasihan, yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Yesus menghentikan langkahnya. Dia tinggalkan orang banyak. Dia tinggalkan pengajarannya. Karena bagi Yesus adalah sesuatu yang terpenting, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Satu momen yang sangat berharga yang dialami oleh orang buta ini. Dia mendapatkan jawaban. Yesus mendengar. Yesus mendemonstrasikan firman yang mengatakan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, dia katakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dia katakan, apabila engkau berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan engkau. Masih ada lagi dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah, aku akan menjawab engkau. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya kira yang ditunjukkan oleh Yesus adalah satu kebenaran yang sungguh yang dia ingin tunjukkan bagi orang-orang yang ada di sekitar situ. Bahwa inilah Yesus yang mengasihi dan sangat peduli bagi setiap orang, apalagi orang buta ini yang membutuhkan belas kasihan. Ketika Yesus berhenti, kita lihat ayat selanjutnya. Dia menyuruh orang, bawalah orang itu kepadaku. Bawalah orang yang berteriak itu datang kepadaku. Karena ketika Yesus mendengar ada orang yang berteriak, dia memandang ke arah di mana suara itu datang, saudara. Sehingga dia memerintahkan, dia meminta orang yang ada di situ. Walaupun tadinya mereka menegur orang buta ini, tetapi mereka ditugaskan, bawa orang itu kepadaku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengambil pelajaran dari sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin agar supaya kita membantu pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dia ingin agar supaya pekerjaan yang akan dilakukannya saat itu mendapatkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Apakah Tuhan tidak mampu melakukannya sendiri? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, ada banyak mujizat yang dilakukan. Walaupun tidak di tempat itu, dia cuma menyampaikan, imanmu telah menyembuhkan anakmu. Ada seorang tua yang datang meminta agar supaya anak yang sekarat disembuhkan. Dan di tempat itu dia menyampaikan, pulanglah, anakmu telah sembuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apalagi orang buta sudah berhadapan dengan Yesus. Tetapi kenapa Yesus masih menyuruh orang untuk bawa orang buta itu kepadanya? Karena dia ingin agar supaya kita terlibat. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan belas kasihan. Ada banyak di luar sana orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Lewat pekerjaan pelayanan kita, Tuhan inginkan agar supaya kita terlibat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Ketika orang buta ini ada di hadapan Yesus, satu hal yang luar biasa lagi Tuhan Yesus tunjukkan. Dia bertanya kepada orang buta ini, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Suatu pertanyaan yang sedap didengar, yang sangat manis, belum pernah kita mendengar oleh seorang yang besar memberikan pertanyaan seperti ini. Itu artinya bahwa Yesus mau agar supaya kita juga memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama kita. Itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saat ini dia bertanya, apa yang engkau inginkan aku lakukan kepadamu? Kalau orang Manado bilang, sebagaimana yang Yesus katakan, apa yang Ana suka kita mau baking pangana. Apa yang engkau inginkan, aku akan perbuat kepadamu. Sungguh luar biasa suatu pertanyaan yang begitu indah. Bagi Bartimeus, orang yang buta yang selama ini menantikan perjumpaan dengan Yesus, dia sangat berbahagia, dia sangat bersuka cita mendengar ini. Luar biasa. Allah kita dengan penuh kerendahan dia datang kepada orang buta, dia bertanya, apa yang engkau mau untuk aku lakukan kepadamu? Pertanyaan ini bukan cuma ditujukan kepada orang buta ini, Bartimeus, tetapi ini juga ditujukan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Bukan Yesus tidak tahu apa isi hati dari orang buta ini. Dia juga tahu isi hati kita. Tetapi kenapa dia mau bertanya, apa yang engkau mau? Padahal sebetulnya tidak perlu lagi dia mau tanya, dia sudah tahu. Tetapi disinilah satu pelajaran yang boleh kita akan ambil. Bahwa Yesus mau agar supaya kita memperkatakan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Dia ingin mendengar apa yang kita butuhkan. Ini aku Tuhan. Aku membutuhkan agar supaya engkau memulihkan kehidupan saya. Aku membutuhkan agar supaya engkau memulihkan usaha saya. Karena banyak anak yang terdampak dengan keadaan saat ini oleh karena virus corona. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang bermasalah dalam hidupnya oleh karena terkena dampak virus corona ini. Tuhan Yesus bertanya kepada saya dan saudara saat ini, apa yang engkau mau aku lakukan kepadamu? Orang Manado bilang, apa yang Ana suka kita mau baking pangana. Itu yang Tuhan mau. Dia siap untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, ekonomi kita, usaha kita. Apapun yang kita persoalkan menjadi pergumulan dalam hidup kita, Tuhan Yesus akan sanggup memberikan jalan keluar. Asalkan kita datang berseru kepada Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18 dia katakan, apabila orang benar berseru kepadaku, aku akan mendengarnya. Apabila orang benar. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita menyampaikan apa yang kita inginkan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita mau periksa diri kita dulu. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Tuhan mau mendengar saya dan saudara. Bartimeus, orang buta ini, dengan penuh kegigihan, dengan penuh ketulusan dia telah melakukan ini.
Dia berseru kepada Tuhan dengan gigih. Dan akhirnya membuktikan Tuhan Yesus sangat peduli bagi setiap orang yang datang berseru kepadanya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh orang buta ini. Firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan mendengar dia dan menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Firman Tuhan katakan kepada orang buta ini, melihatlah kamu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Benar sekali. Orang buta ini, dia telah banyak mendengar cerita orang-orang sehingga menimbulkan satu kepercayaan, keyakinan dalam hidupnya. Satu iman yang teguh bahwa Yesuslah yang sanggup menolong dia. Yesuslah yang sanggup memulihkan dia. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita saat ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak tahu apa masalahmu, saya tidak tahu apa pergumulanmu, tapi Tuhan mau agar supaya kita memperkatakan di hadapan Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau menjamah hidup saya, Engkau memulihkan keadaan saya, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dari masing-masing jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayalah, janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Dia akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan bagi orang buta, dan dialami sungguh oleh orang buta ini. Dia mengalami kesembuhan. Dan apa yang dilakukan oleh orang buta ini, saudara, ketika dia mendapatkan kesembuhan, dia boleh melihat. Dia datang kepada Tuhan mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji akan kebesaran Tuhan. Bukan cuma itu, rakyat yang menyaksikannya ikut memuji-muji Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Bartimeus, saudara. Bukan cuma dirinya, tapi orang-orang yang ada di sekitar situ memuji-muji Tuhan, dan inilah yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, satu pertanyaan yang begitu manis didengar, bukan disampaikan hanya kepada orang buta ini, tetapi pertanyaan ini disampaikan kepada saya dan saudara. Apa yang engkau mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi asalkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, apabila orang benar berseru kepadaku, aku akan mendengarnya. Marilah kita di masa-masa sekarang ini, sekalipun kita menghadapi masalah problema dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru sambil kita memperbaiki akan kehidupan kita. Dalam Efesus 5:15 ayat yang kelima, dia memberikan satu kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Jangan bebal, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang dapat senantiasa melakukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Puji Tuhan, biarlah firman ini akan terus menguatkan kita, akan terus memberikan motivasi kepada kita untuk terus maju. Dan kita datang kepada Tuhan, kita berseru dengan ketulusan kita. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih
Kita berdoa mengucap syukur untuk ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami dilawat Tuhan secara pribadi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh meneguhkan kami. Biar kami boleh sungguh menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan yang Tuhan tetapkan, dan kehidupan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami, biar kiranya anugerah, kasih setia Tuhan senantiasa Engkau boleh nyatakan atas bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Biar kami boleh melihat perkara ajaib dari Tuhan yang Tuhan boleh terus kerjakan atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang sudah terpapar dengan virus ini. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengerjakan kesembuhan dalam hidup mereka. Sebab itu dimanapun mereka berada saat ini, bagaimanapun kondisi mereka, kami berdoa biar Tuhan melawat mereka dan Tuhan yang mengerjakan kesembuhan yang ilahi. Setiap virus-virus penyakit yang ada dalam tubuh mereka dihancurkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kami boleh melihat kesembuhan boleh terjadi atas setiap orang-orang yang sudah terpapar dengan virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing, setiap keluarga jemaat Rehobot Kana, biar kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang berada dalam keadaan sakit apapun mereka. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka dengan sempurna. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kesembuhan yang sempurna terjadi atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang Engkau boleh izinkan kami lewati di dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang kami akan jalani. Biar Tuhan terus memelihara hidup kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang Engkau nyatakan atas hidup kami. Biar di sepanjang minggu ini kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dalam seluruh apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.